Bikin heboh, ternyata Sintayong masih di Indonesia dan belum kembali ke Korea. Pelatih anyar Timnas, Patrick Kluivert, menggelar rapat khusus dengan Erick Thohir dan PSSI. Kluivert memohon agar Sintayong dimasukkan ke dalam tim kepelatihan Timnas Indonesia sebagai langkah cerdas untuk mencapai target lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah diskusi panjang dan pertimbangan matang, Erick Thohir dan PSSI menyetujui usulan besar ini demi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah. Jadi harapanku. Di sisi lain, tepat tadi malam Coach Patrick Kluivert lakukan meeting dengan ketum Erick Thohir. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video hingga selesai dan simak ulasan selengkapnya hanya di sini. Mantan winger Timnas, Irfan Bahdim berikan dukungan penuh untuk ide brilian yang mengejutkan, yakni satukan Patrick Kluivert dan Coach Sintayong sebagai pelatih bersama di Timnas Indonesia. Menggabungkan kekuatan komunikasi lancar Kluivert dengan pemain diaspora dan penerapan kedisiplinan ketat Sintayong, yang dijamin akan membuat Timnas Indonesia semakin mengerikan dan mampu wujudkan impian masuk Piala Dunia 2026, jadi harapanku. Setelah tepat tadi malam, Irfan Bahdim bilang kayak gini soal Timnas Indonesia di era Patrick Kluivert yang teruskan legasi Sintayong. Simak ini dia informasi selengkapnya. Langsung gegerkan ASEAN. Setelah resmi Timnas Indonesia tak dilatih Sintayong, pelatih Vietnam Kim Sang-sik mendadak secara tegas dan berani pasang target ambisius bisa masukkan Timnas Vietnam ke Piala Dunia. Mengungkapkan keyakinannya bahwa dengan langkah Timnas Indonesia saat ini, pencapaian itu bukan lagi hal mustahil. Apalagi rival Vietnam, Timnas Indonesia sudah tak lagi di bawah nahkoda Sintayong. Wah ini... apa yang bisa terjadi selanjutnya? Mengapa sekarang Kim Sang-sik lebih percaya diri saat Sintayong keluar dari Timnas Indonesia? Temukan jawaban mengejutkannya berikut ini. Ini baru top Marco Top. Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastor ambil langkah super cerdas dan jenius menjelang laga super krusial Indonesia versus Australia. Tak disangka sudah siapkan strategi luar biasa yang bisa mengejutkan tim lawan. Siap raih poin maksimal dan membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Semuanya langsung bisa sangat bahagia mendengarnya. Apa yang sebenarnya dilakukan Coach Pastor? Dan bagaimana dampak besarnya bagi hasil pertandingan krusial Indonesia ke depan? Simak ini dia penjelasan selengkapnya. Kapten kebanggaan Timnas, Jay Itzes mengaku sudah dihubungi langsung oleh beberapa klub elit Serie A Italia seperti Napoli dan Inter Milan. Dengan janji menggiurkan berikan satu tempat utama di skuad hingga tawaran gaji yang lebih besar dari yang ia dapatkan di Venezia FC. Klub-klub top Liga Italia ini ngebet agar Jay Itzes bersedia bergabung pada bursa transfer musim panas mendatang, jadi harapanku. Di sisi lain, beginilah pengakuan jujur Jay Itzes setelah mendapat pujian tinggi dari media ternama Italia. Simak berita selengkapnya hanya di sini. Keputusan super gemilang yang bikin takjub. Demi mengantisipasi faktor kelelahan skuad, ketum Erick Thohir ambil langkah jenius yang tak terduga untuk Timnas Indonesia saat bertandang ke Australia. Rencana super duper cerdas demi bisa membawa pulang 3 poin berharga dari Sydney dan meningkatkan optimisme fans Garuda bisa lolos Piala Dunia 2026. Wah ini mantap! Apa yang sebenarnya dilakukan Pak Ketum untuk tim Garuda? Dan bagaimana dampak besar langkah ini bagi skuad? Simak semua ulasan detailnya di sini. Super sensasional. Beginilah prediksi susunan pemain mengerikan Timnas Indonesia di bawah komando Patrick Kluivert. Dipastikan bikin Timnas Australia dan Bahrain ketar-ketir melihatnya.
Mulai dari kiper tangguh yang siap menghalau serangan tanpa ampun, lini belakang yang solid dan sulit ditembus, lini tengah kreatif yang penuh umpan akurat, hingga lini depan super ganas siap gacor cetak gol demi gol, menjadikan skuad Garuda makin berbahaya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantap betul lah kalau begini. Siapkah semua lawan hadapi keganasan King Timnas Indonesia? Simak ini dia ulasan lengkapnya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Bikin heboh, ternyata Sintayong masih di Indonesia dan belum kembali ke Korea. Pelatih anyar Timnas, Patrick Kluivert, menggelar rapat khusus dengan Erick Thohir dan PSSI. Kluivert memohon agar Sintayong dimasukkan ke dalam tim kepelatihan Timnas Indonesia sebagai langkah cerdas untuk mencapai target lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah diskusi panjang dan pertimbangan matang, Erick Thohir dan PSSI menyetujui usulan besar ini demi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah, jadi harapanku. Di sisi lain, tepat tadi malam Coach Patrick Kluivert lakukan meeting dengan ketum Erick Thohir. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video hingga selesai dan simak ulasan selengkapnya hanya di sini. Meski sudah tidak menjabat sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, Sintayong ternyata masih berada di Indonesia dan belum kembali ke Korea Selatan. Harapan kejutan besar datang ketika pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, diharap mengajukan permohonan khusus kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam sebuah pertemuan tadi malam, Kluivert diharap meminta agar Sintayong tetap dilibatkan dalam tim kepelatihan Timnas Indonesia. Diharap menurut Kluivert, pengalaman dan kontribusi Coach Shin sangat berharga untuk membantu skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah diskusi panjang dan pertimbangan matang bersama jajaran PSSI, Erick Thohir diharap menyetujui usulan tersebut. Erick diharap juga menegaskan bahwa keputusan ini diambil demi menjaga momentum perkembangan Timnas Indonesia serta memastikan setiap langkah menuju Piala Dunia 2026 dipersiapkan dengan matang. Dalam pertemuan tersebut, Kluivert menekankan bahwa kesuksesan hanya dapat diraih dengan dukungan dari berbagai pihak. Kita tentu memiliki tujuan yang sama. Saya Denny Alex Pastor harus bekerja sebagai satu tim untuk menggapai visi besar ini, ungkap Kluivert. Ia juga meminta dukungan penuh dari klub-klub Liga 1 untuk memastikan pemain mendapatkan kesempatan terbaik berkontribusi untuk Timnas Indonesia. Kita harus meyakinkan para pemain bahwa kita punya mimpi dan kesempatan besar. Mereka harus percaya pada diri mereka sendiri dan pada perjalanan ini, tambahnya. Dengan harapan bergabungnya Sintayong dalam tim kepelatihan Patrick Kluivert, optimisme tinggi menyelimuti skuad Garuda. Semua pihak berharap sinergi baru ini menjadi kunci kesuksesan Indonesia di pentas dunia. Misi besar menuju Piala Dunia 2026 pun semakin dekat. Mantan winger Timnas, Irfan Bahdim, berikan dukungan penuh untuk ide brilian yang mengejutkan, yakni satukan Patrick Kluivert dan Coach Sintayong sebagai pelatih bersama di Timnas Indonesia. Menggabungkan kekuatan komunikasi lancar Kluivert dengan pemain diaspora dan penerapan kedisiplinan ketat Sintayong, yang dijamin akan membuat Timnas Indonesia semakin mengerikan dan mampu wujudkan impian masuk Piala Dunia 2026, jadi harapanku. Setelah tepat tadi malam, Irfan Bahdim bilang kayak gini soal Timnas Indonesia di era Patrick Kluivert yang teruskan legasi Sintayong. Simak ini dia informasi selengkapnya. Mantan winger Timnas Indonesia Irfan Bahdim diharap memberikan dukungan penuh pada ide harapan menggabungkan Patrick Kluivert dan Sintayong sebagai pelatih bersama Timnas Indonesia.
Diharap menurutnya sinergi antara kemampuan komunikasi Kluivert dengan para pemain diaspora dan kedisiplinan tinggi yang diterapkan Shin Tae-yong akan menjadikan Indonesia kekuatan yang mengerikan di kancah Asia. Irfan diharap yakin kolaborasi ini bisa menjadi solusi cerdas yang membawa timnas Indonesia mewujudkan mimpi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam komentarnya, Irfan menilai Patrick Kluivert akan mampu melanjutkan fondasi kuat yang sudah dibangun Shin Tae-yong selama 5 tahun terakhir. Tim sudah bagus. Patrick hanya perlu menambahkan taktik yang lebih variatif untuk mencetak lebih banyak gol, ujar Bachdim. Dia juga menyebut bahwa langkah PSSI menunjuk Kluivert adalah sinyal peningkatan serius dalam upaya membawa Garuda ke panggung dunia. Patrick Kluivert akan memberikan dampak besar. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan semua pihak, Indonesia bisa maju dan meraih hasil positif, tambah Bahdim. Patrick Kluivert dijadwalkan memimpin timnas Indonesia dalam 2 laga super penting menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Irfan Bahdim optimistis jika strategi matang diterapkan, skuad Garuda akan mampu meraih poin maksimal. Semoga Indonesia bisa terus maju dan masuk ke Piala Dunia, tutupnya dengan penuh harapan. Dengan pengalaman Shin Tae-yong dan kreativitas Kluivert, timnas Indonesia siap melangkah ke level yang lebih tinggi dan menjadi ancaman serius di kompetisi internasional. Semua mata kini tertuju pada skuad Garuda yang tengah bersiap mewujudkan mimpi besar bangsa. Langsung gegerkan ASEAN. Setelah resmi timnas Indonesia tak dilatih Shin Tae-yong, pelatih Vietnam Kim Sang-sik mendadak secara tegas dan berani pasang target ambisius bisa masukkan timnas Vietnam ke Piala Dunia. Mengungkapkan keyakinannya bahwa dengan langkah timnas Indonesia saat ini, pencapaian itu bukan lagi hal mustahil. Apalagi rival Vietnam, timnas Indonesia sudah tak lagi di bawah nahkoda Shin Tae-yong. Wah ini, apa yang bisa terjadi selanjutnya? Mengapa sekarang Kim Sang-sik lebih percaya diri saat Shin Tae-yong keluar dari timnas Indonesia? Temukan jawaban mengejutkannya berikut ini. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik membuat pernyataan mengejutkan yang langsung menggemparkan jagat sepak bola Asia Tenggara. Mantan pelatih Jeonbuk Hyundai Motors itu dengan sangat tegas menyatakan ambisinya untuk membawa Vietnam melaju hingga putaran final Piala Dunia mendatang. Setelah tak lagi dilatih Shin Tae-yong, timnas Indonesia kini menjadi inspirasi bagi Vietnam. Menurut Kim, kebangkitan skuad Garuda menunjukkan bahwa negara ASEAN punya potensi besar untuk bersaing di level dunia. Kim Sang-sik yang baru menjabat sejak 2023 sudah membuktikan kapabilitasnya dengan membawa Vietnam menjuarai ASEAN Cup 2024 setelah mengalahkan Thailand di final. Namun pelatih berusia 48 tahun itu tidak ingin berhenti di level Asia Tenggara saja. Saya datang ke sini dengan satu tujuan, menjadikan Vietnam bukan hanya penguasa ASEAN, tetapi juga tim yang disegani di Asia, ujarnya dengan penuh keyakinan. Kim tidak hanya sekadar ingin membawa Vietnam berbicara banyak di level Asia, tapi juga memiliki mimpi besar untuk menembus panggung Piala Dunia. Melihat perkembangan pesat timnas Indonesia yang kini diperkuat oleh pemain naturalisasi berbakat dan strategi agresif di bawah asuhan Patrick Kluivert, Kim yakin bahwa Vietnam memiliki peluang serupa. Indonesia telah menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil. Mereka terus berkembang dan menjadi ancaman nyata bagi tim besar Asia, ujarnya. Kim menyebut peluang negara ASEAN meningkat dengan format Piala Dunia 48 tim. Ketika jumlah negara yang berpartisipasi bertambah, kesempatan untuk Vietnam, Indonesia, dan Thailand juga semakin besar, jelas Kim. Saya tahu lebih baik dari siapapun bahwa ini bukanlah tujuan yang mudah, tetapi tidak ada yang mustahil, tambahnya.
Vietnam sebelumnya gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menelan kekalahan telak dari Indonesia. Dua laga tersebut menjadi mimpi buruk bagi Vietnam dengan kekalahan 0-1 di Jakarta dan 0-3 di Hanoi. Namun, Kim Sang-sik bersumpah akan mengubah sejarah itu. Kami akan membawa keajaiban baru untuk sepak bola Vietnam dan membuktikan bahwa kami layak bersaing di panggung dunia, tutupnya dengan penuh tekad. Apakah ambisi besar Vietnam ini mampu terwujud? ASEAN kini menunggu persaingan ketat di panggung sepak bola internasional. Ini baru top Marco Top. Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastor ambil langkah super cerdas dan jenius menjelang laga super krusial Indonesia versus Australia. Tak disangka sudah siapkan strategi luar biasa yang bisa mengejutkan tim lawan. Siap raih poin maksimal dan membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Semuanya langsung bisa sangat bahagia mendengarnya. Apa yang sebenarnya dilakukan Coach Pastor? Dan bagaimana dampak besarnya bagi hasil pertandingan krusial Indonesia ke depan? Simak ini dia penjelasan selengkapnya. Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastor tak tinggal diam meski Patrick Kluivert dan Denny Lanza sibuk menjalani agenda pertemuan di Indonesia. Demi memaksimalkan persiapan laga krusial menghadapi Australia pada Maret 2025, Pastor justru mengambil langkah cerdas yang menuai pujian dari berbagai pihak. Di tengah kesibukannya, Pastor terlihat melakukan analisis intens terhadap pertandingan Timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi. Dalam unggahannya di media sosial, ia membagikan momen seriusnya menyusun strategi. Menganalisis Arab Saudi Indonesia, tulisnya disertai foto tayangan pertandingan serta catatan strategi yang tengah ia kerjakan. Respons warganet langsung membanjiri kolom komentar dengan penuh semangat dan harapan besar. Ini coach otaknya Timnas. Masak strategi demi Piala Dunia, tulis seorang netizen. Raja strategi diam-diam menyiapkan kejutan buat Australia. Tambah warganet lainnya. Pastor tak sendiri dalam tugas besar ini. Bersama Lanzat, ia menjadi sosok yang memastikan bahwa Timnas Indonesia mendapatkan semua dukungan taktis dan analisis terbaik. PSSI juga telah memastikan tambahan staf pelatih yang lengkap termasuk spesialis fisik, analis video, dan pelatih kiper yang akan memperkuat tim kepelatihan Kluivert. Tak hanya pelatih asing, Timnas Indonesia juga melibatkan 2 pelatih lokal yang bekerja sama untuk mendukung misi besar ini. Dengan formasi lengkap tim pelatih, Timnas Indonesia mempersiapkan diri menghadapi laga super krusial melawan Australia di Sydney serta Bahrain di kandang sendiri. Target besar yang diusung adalah membawa skuad Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Langkah inovatif dan persiapan matang yang dilakukan Pastor menunjukkan dedikasi tinggi dan visi strategis yang luar biasa. Siap-siap, Timnas Indonesia akan tampil beda di Maret mendatang. Bawa pulang 3 poin dari Sydney dan wujudkan mimpi besar Garuda menuju Piala Dunia. Super sensasional. Beginilah prediksi susunan pemain mengerikan Timnas Indonesia di bawah komando Patrick Kluivert. Dipastikan bikin Timnas Australia dan Bahrain ketar-ketir melihatnya. Mulai dari kiper tangguh yang siap menghalau serangan tanpa ampun, lini belakang yang solid dan sulit ditembus, lini tengah kreatif yang penuh umpan akurat, hingga lini depan super ganas siap gacor cetak gol demi gol, menjadikan skuad Garuda makin berbahaya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantap betul lah kalau begini. Siapkah semua lawan hadapi keganasan King Timnas Indonesia? Simak ini dia ulasan lengkapnya.
siap membuat timnas Australia dan Bahrain ketar-ketir. Formasi timnas Indonesia era Patrick Kluivert dipastikan bakal tampil menakutkan. Dengan strategi ofensif khas pelatih asal Belanda itu, skuad Garuda kini memiliki lini pertahanan yang kokoh, gelandang kreatif, serta lini serang siap gacor dan tidak memberi celah sedikit pun bagi lawan untuk bernapas. Kluivert yang dikenal menyukai formasi 4-3-3 membawa pola permainan yang berbeda dibanding era Shin Tae-yong yang sering mengandalkan skema 3-4-3 atau 3-5-2. Saya suka bermain sepak bola yang menyerang, ungkap Kluivert. Ia memastikan bahwa formasi ini tak hanya tentang menyerang, tetapi juga memberikan kenyamanan dan peran maksimal untuk setiap pemain di lapangan. Saya ingin para pemain merasa cocok dengan formasi ini, lanjutnya. Dengan pendekatan itu, timnas Indonesia siap tampil dengan susunan yang membuat lawan ketar-ketir di setiap lini. Berikut prediksi susunan pemain timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Kiper Martin Paes adalah kandidat utama penjaga gawang. Konsistensinya bersama FC Dallas dan pengalaman internasionalnya membuat Paes menjadi pilihan tak tergantikan. Refleks tajam dan ketenangan dalam situasi krusial membuat lini pertahanan semakin solid. Lini belakang. Barisan belakang diprediksi diisi oleh Kevin Dix bek kanan, Jay Itzes dan Mes Hilgers bek tengah, serta Calvin Verdonk bek kiri. Kevin Dix dikenal memiliki kemampuan overlap cepat dan kontribusi besar dalam menyerang. Jay Itzes dan Mes Hilgers memastikan tembok pertahanan kokoh yang sulit ditembus lawan. Calvin Verdonk membawa stabilitas di sisi kiri dengan daya jelajah tinggi. Alternatif solid lain seperti Rizky Ridho dan Justin Hubner juga siap memberikan kedalaman skuad yang luar biasa. Lini tengah. Trio gelandang berbahaya ini siap menjadi motor serangan, yakni Tom Haye, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand. Tom Haye sebagai playmaker yang memegang kendali alur serangan. Ivar Jenner memastikan keseimbangan tim dengan kemampuan bertahan dan distribusi bola yang akurat. Marcelino Ferdinand berperan sebagai gelandang serang kreatif yang mampu menciptakan peluang dan mencetak gol. Lini depan. Trio penyerang ofensif Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, dan Ole Romeni diprediksi menjadi andalan Kluivert di lini depan. Ragnar Oratmangoen dikenal dengan dribbling lincah dan kecepatan menusuk dari sisi sayap. Rafael Struijk adalah ancaman nyata dengan kemampuan mencetak gol dari berbagai situasi. Ole Romeni yang baru dinaturalisasi siap menunjukkan insting gol tajamnya di kotak penalti lawan. Dengan komposisi tim ini, timnas Indonesia tak hanya siap bersaing tetapi juga mendominasi permainan melawan Australia dan Bahrain. Kombinasi pemain diaspora berbakat dengan talenta lokal unggul di bawah arahan Patrick Kluivert menjadi modal besar untuk melangkah lebih jauh menuju Piala Dunia 2026. Siap-siap, lawan harus menghadapi timnas Indonesia yang kini tampil mengerikan. Kapten kebanggaan timnas, Jay Itzes mengaku sudah dihubungi langsung oleh beberapa klub elit Serie A Italia seperti Napoli dan Inter Milan. Dengan janji menggiurkan berikan satu tempat utama di skuad hingga tawaran gaji yang lebih besar dari yang ia dapatkan di Venezia FC. Klub-klub top Liga Italia ini ngebet agar Jay Itzes bersedia bergabung pada bursa transfer musim panas mendatang, jadi harapanku. Di sisi lain, beginilah pengakuan jujur Jay Itzes setelah mendapat pujian tinggi dari media ternama Italia. Simak berita selengkapnya hanya di sini. Jay Itzes yang kini menjadi pilar utama di lini belakang Venezia FC dan kapten kebanggaan timnas Indonesia diharap telah dihubungi beberapa klub besar Serie A seperti Napoli dan Inter Milan. Klub-klub tersebut diharapkan siap memberinya tempat utama dalam skuad serta menawarkan gaji lebih besar
dibandingkan kontraknya saat ini di Venezia FC. Harapan ketertarikan Napoli dan Inter Milan muncul setelah penampilan cemerlang Itzes dalam beberapa laga terakhir, termasuk saat menghadapi sang juara bertahan Serie A. Ia berhasil menunjukkan kemampuan bertahan yang solid meski timnya kehilangan beberapa pemain kunci. Menurut harapan laporan media Italia, Napoli dan Inter Milan berharap Jay Itzes bisa bergabung pada bursa transfer musim panas mendatang. Ketangguhannya dalam menjaga lini belakang serta kemampuannya memulai serangan dari bawah membuat kedua klub raksasa Italia itu ingin segera mengamankan jasanya. Penampilan Jay Itzes saat menghadapi Inter Milan diharap tak hanya membuat klub-klub besar tertarik, tetapi juga menuai pujian dari berbagai media Italia. Tutto Mercato memberinya nilai 7, menyebutnya sebagai bek yang memiliki kepemimpinan kuat dan permainan elegan. Sepanjang pertandingan, Itzes mencatat 4 sapuan bersih, 3 blok tembakan krusial, serta menjadi inisiator serangan dari lini belakang. Meskipun Venezia FC kalah tipis dengan skor 1-0 akibat gol Matteo Darmian, peran Itzes tetap menjadi sorotan utama. Di sisi lain, Jay Itzes tetap rendah hati meski mendapat sorotan positif. Ia menegaskan pentingnya kontribusi seluruh tim di tengah badai cedera yang menimpa Venezia FC. Peran saya tidak lebih penting dari siapapun. Yang utama adalah bagaimana tim bisa bekerja sama dengan baik meski dalam situasi sulit, ujarnya. Bang Jay pun juga menegaskan bahwa kesuksesan tim bergantung pada kerja keras dan solidaritas seluruh pemain. Kami punya banyak pemimpin dalam tim ini. Kombinasi antara pemain muda dan senior membuat kami semakin kuat, pungkasnya. Dengan kemampuan bertahan yang tangguh dan kepemimpinan yang mulai diakui di level Serie A, masa depan Jay Itzes sebagai salah satu bek terbaik Asia semakin cerah. Jika transfer harapannya ke Napoli atau Inter Milan terwujud, tak diragukan lagi, ia akan menjadi pemain kebanggaan Indonesia yang mampu bersinar di kancah sepak bola dunia. Keputusan super gemilang yang bikin takjub. Demi mengantisipasi faktor kelelahan skuad, Ketum Erick Thohir ambil langkah jenius yang tak terduga untuk timnas Indonesia saat bertandang ke Australia. Rencana super duper cerdas demi bisa membawa pulang 3 poin berharga dari Sydney dan meningkatkan optimisme fans Garuda bisa lolos Piala Dunia 2026. Wah, ini mantap! Apa yang sebenarnya dilakukan Pak Ketum untuk tim Garuda? Dan bagaimana dampak besar langkah ini bagi skuad? Simak semua ulasan detailnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali membuat gebrakan cerdas demi memaksimalkan persiapan timnas Indonesia saat bertandang ke Australia pada 20 Maret 2025. Mengantisipasi faktor kelelahan yang bisa mempengaruhi performa skuad Garuda, Erick memastikan setiap langkah dirancang dengan matang agar target meraih 3 poin dari Sydney bisa terwujud. Dengan banyak pemain timnas Indonesia yang merumput di Eropa, Erick Thohir dan pelatih Patrick Kluivert berkolaborasi untuk mengatur logistik dan jadwal perjalanan dengan cermat. Para pemain yang masih berlaga di Liga Eropa hingga 16 Maret 2025 diizinkan langsung terbang ke Australia tanpa perlu transit di Jakarta. Keputusan ini mempertimbangkan durasi penerbangan yang panjang serta potensi kelelahan pemain. Perjalanan dari Eropa ke Australia memakan waktu 1,5 hari dan kami harus menghindari kelelahan berlebih yang bisa mengganggu performa tim, ujar Erick. Tidak hanya aspek teknis, koordinasi intensif dengan tim pendukung timnas Indonesia juga dilakukan untuk memastikan persiapan non-teknis berjalan lancar. Mulai dari jadwal latihan akomodasi hingga penerbangan dijadwalkan dengan sangat rinci demi kenyamanan dan kesiapan pemain. Kami berdiskusi dengan tim manajemen timnas dan tim pendukung, bukan hanya tim pelatih. Semua detail, termasuk ketersediaan pesawat dan waktu perjalanan, diperhitungkan secara matang, jelas Erick.
Kementerian Pemuda dan Olahraga turut memberikan dukungan penuh dalam misi Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kami berkomitmen bersama menjaga misi besar ini dan memberikan dukungan penuh untuk kesuksesan Timnas, ujar Erick Thohir dalam audiensi di Gedung Kemenpora. Laga melawan Australia menjadi salah satu ujian terberat bagi skuad Garuda di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan status sebagai raksasa Asia, Australia diprediksi akan memberikan perlawanan sengit. Namun dengan persiapan matang dan strategi jenius dari Erick Thohir serta Patrick Kluivert, Timnas Indonesia optimistis bisa memberikan kejutan dan membawa pulang kemenangan berharga dari Sydney. Kami tidak hanya datang untuk bertanding, kami datang untuk menang, tegas Erick Thohir penuh semangat.